Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Dan juga tetap sekolah meskipun belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Agar selama belajar kita mendapat kelancaran dan kemudahan, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bilangan pecahan adalah sebuah bilangan yang terdiri atas dua bagian, yaitu A dan B. A disebut sebagai pembilang yang posisinya berada di atas dan merupakan sebuah bilangan yang akan dibagi oleh B. Sedangkan B disebut dengan penyebut. Coba kita lihat contohnya. A dibagi B atau A per B. Lihat, posisi A ada di bagian atas, maka A disebut dengan pembilang. Dan B ada di bagian bawah dan disebut dengan penyebut. Kalau dalam angka, kita lihat contohnya 1/2. 1 disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Pada operasi penjumlahan pecahan, apabila angka penyebutnya sama, maka pembilang bisa langsung dijumlahkan. Akan tetapi, apabila angka penyebutnya tidak sama atau berbeda, maka pembilang tidak bisa langsung dijumlah, tapi harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Marilah kita lihat contoh penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut sama. Kita lihat bilangan 1/3. 1 pada bagian atas adalah pembilang, dan 3 pada bagian bawah adalah penyebut. Kita lihat contoh bilangannya, 1/3 ditambah 4/3. Karena di sini bilangan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 3, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. Berapa pembilangnya? Pembilang itu 1 dan 4. Tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 4 adalah 5. Jadi 1/3 ditambah 4/3 adalah 5/3. Itu contoh untuk menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut sama. Sudah paham kan? Kita lanjutkan dengan penyebut yang berbeda. Contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, penyelesaiannya ada 2 metode. 1 metode perkalian silang, yang kedua metode KPK. Kalian masih ingat apa itu KPK? Ya, betul. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Coba kita lihat dengan menggunakan metode perkalian silang. 1/2 ditambah 1/3, ini kan penyebutnya berbeda. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Sebelum dikalikan silang, kita kalikan dulu yang bawah. Kita kalikan 2 kali 3 adalah 6. Supaya penyebutnya sama, kita kalikan angka 2 dan angka 3. Lalu untuk mengisi bagian atas, kita kalikan mulai dari angka 1. 1 kalikan 3, hasilnya 3. Lalu 1 yang ini, 1 dikalikan 2, hasilnya 2. Kalau sudah begini, karena penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan saja. 3/6 ditambah 2/6, 3 tambah 2 ditambahkan jadi 5. Jadi hasilnya adalah 5/6. Coba kita lihat yang contoh lain. 3/2 ditambah 1/5. Yang pertama, kalikan dulu.
yang bawah. 4 kali 5, hasilnya 10. Nah, ini kalau sudah sama penyebutnya, tinggal mencari isi untuk yang di atas. Caranya sama. Dari angka yang sebelah kiri, kalikan ke bawah. 3 kali 5, 15. Lalu angka 1, kalikan ke 2. 1 kali 2 adalah 2. 15 ditambah 2 adalah 17. Karena sudah punya penyebut sama, 15/10 ditambah 2/10, maka hasilnya 17/10. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kita lanjutkan. Yang kedua adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda menggunakan metode KPK. 1/2 ditambah 1/3. Kita harus mencari dulu kelipatan 2 dan 3. Kelipatan 2 berapa saja? Masih ingat kan? Ya, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatan 3. Sekarang kita lihat kelipatan 3. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12. Nah, sekarang kalian cari angka yang sama. Angka berapa? Oh, didapat. Ini ada angka 6. Jadi, kelipatan 2 dan 3 adalah 6. Kalau sudah didapat kelipatannya, kalian harus mengalihkan penyebut supaya menjadi angka 6. Caranya 2 kali berapa supaya jadi 6? Kalikan 3. Kalau bawah kali 3, atas juga kali 3. Yang 1/3 pun sama. 3 kali berapa supaya jadi 6? 3 kali 2. Kalau bawah kali 2, yang atas pun harus dikali 2. 3 kali 2, 6. Dan 1 kali 2, 2. Maka kalau sudah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan. 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi 3/6 ditambah 2/6 adalah 5/6. Kita lanjutkan kembali. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi pada operasi pengurangan pecahan. Pada prinsipnya, operasi pengurangan pecahan sama juga seperti penjumlahan pecahan, menggunakan dua metode, yaitu metode perkalian silang dan metode KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang coba kita lihat contoh soalnya. 5/2 dikurangi 1/3, ini penyebutnya berbeda. Nah, pertama-tama yang penyebut bagian bawah, ini dikalikan dulu. 2 dikali 3 adalah 6. Lalu, kita lakukan perkalian silang, yaitu pembilang bagian angka di atas sebelah kiri kalikan ke bawah. 5 dikali 3 yaitu 15. Dan angka yang sebelah kanan kalikan juga ke bawah. 1 dikali 2 adalah 2. Setelah didapat angka 15/6 dan 2/6, dan ini penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi. 15/6 dikurangi 2/6, 15 dikurangi 2 adalah 13. Jadi 15/6 dikurangi 2/6 adalah 13/6. Baiklah, sudah paham anak-anak? Mari kita lanjutkan lagi. Marilah kita lanjutkan pada operasi pengurangan pecahan dengan menggunakan metode KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat soalnya. 4/3 dikurang 3/5, maka kita cari dulu kelipatan 3 dan 5. Yuk kita cari bareng-bareng yuk. Kelipatan 3. 3, lalu 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 5. Yuk sebutkan bareng-bareng yuk. 5,
10, 15, 20, dan seterusnya. Jadi, coba kita lihat angka yang sama di kelipatan 3 dan 5. Angka berapa ya? Oh iya, ini nih ada nih, angka 15. Jadi, kelipatan dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, kalau sudah didapat kelipatan 15, kita tinggal mencari. Angka 3 dikali berapa supaya jadi 15? Ya, dikali 5. Kalau yang bawah dikali 5, yang atas juga harus dikali 5. 3 kali 5, 4 kali 5. Nah, kalau yang 3/5 juga sama. 5 kali berapa supaya jadi 15? 5 dikali 3. Kalau bawah kali 3, yang atas juga harus dikali 3. 5 kali 3, 3 kali 3. Coba kita cari yuk. 4 kali 5, 20. 3 kali 5, 15. Dikurangi 3 kali 3, 9. 5 kali 3, 15. Nah, kalau sudah sama menyebutnya, tinggal dikurangi. 20 dikurangi 9 adalah 11. Jadi, 20/15 dikurangi 9/15 adalah 11/15. Baiklah anak-anak, kita cukupkan. Sekian saja ya untuk pembelajaran kali ini. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.